Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kebijakan pengelolaan TPST Bantar Gebang di Bekasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gifariza Faulia dengan NPM 20200-11125 dari Prodi MSTMA kelas B. Video ini dibuat untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester mata kuliah Kapital Selekta Isu-isu Kebijakan Publik. Dalam PPT kali ini, saya akan membahas tentang latar belakang masalah, mengapa hal ini menjadi penting, bagaimana alternatif penyelesaian, dan kesimpulan. Yang pertama, kita akan membahas tentang latar belakang. Kita akan mengenal tentang sampah dan tentang TPST Bantar Gebang. Nah, apa itu sampah? Aktivitas manusia berjalan seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan segala aktivitasnya. Hal ini merupakan salah satu komponen penting dalam timbulnya permasalahan lingkungan. Aktivitas manusia ini menimbulkan sisa, atau yang biasa kita sebut dengan sampah. Sampah adalah barang yang dianggap sudah tidak terpakai dan dibuang oleh pemilik atau pemakai sebelumnya, tetapi bagi sebagian orang masih bisa dipakai jika dikelola dengan prosedur yang benar. Penumpukan sampah yang terjadi biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah volume sampah yang sangat besar sehingga melebihi kapasitas daya tampung pembuangan sampah akhir. Bagi masyarakat pedesaan, sampah mungkin belum menjadi masalah serius, tetapi tidak demikian dengan masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan atau daerah padat penduduk. Mereka menghasilkan banyak sekali sampah. Sampah-sampah tersebut harus dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah masing-masing yang dikelola oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Namun kenyataannya yang terjadi adalah pemerintah dalam konteks ini adalah DKI Jakarta masih belum dapat menangani sampah yang menumpuk untuk dikelola dengan baik, sehingga menimbulkan keresahan bagi warga. Menurut Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta, Isnawa Aji, DKI Jakarta merupakan kota dengan volume sampah 600 hingga 6.500 ton per hari. Bagaimana sih sejarahnya dari Bantar Gebang itu? Nah, jadi dulunya lokasi ini merupakan galian-galian besar yang ada sejak tahun 1978. Tanahnya ini diambil untuk proyek properti di Jakarta seperti Sunter Podomoro dan Kelapa Gading di Jakarta Utara. Lalu pemerintah DKI Jakarta yang saat itu dipimpin oleh Gubernur Suprapto membeli lahan itu dari dua pemiliknya, yaitu Kurnia seluas 100 hektar dan Zailani Zain sekitar 15 hektar. Lalu pada tahun 1985, Badan Kerjasama Pembangunan atau BKSP Jabodetabek dan Pemprov Jabar secara resmi mengajukan surat ke Bupati Bekasi saat itu, yaitu Sukomartono, terkait rencana DKI untuk membebaskan lahan di dua tempat tersebut. Hingga pada 26 Januari 1986, Gubernur Jawa Barat saat itu, Yogi SM, menyetujui izin lokasi pembebasan tanah. Pemberian izin itu menandai beroperasinya TPA yang kini menjadi TPST Bantar Gebang. Nah, lalu mengapa sih hal ini menjadi isu penting yang harus dibahas? Gunungan sampah bisa terjadi karena tidak ada pemilihan sampah dari hulu atau masyarakat yang mengakibatkan bau tidak sedap, dan juga sampah yang tertimbun secara tidak langsung akan menjadi sumber penyakit bagi masyarakat yang bertempat tinggal di daerah tumpukan sampah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama 36 tahun telah bergantung dengan TPST Bantar Gebang untuk menjadi tempat pembuangan akhir sampah DKI Jakarta. TPST Bantar Gebang memiliki luas sekitar 110,216 hektar. Pemilihan Bantar Gebang Kota Bekasi menjadi tempat pengelolaan sampah berawal karena tidak ada daerah lain yang memiliki persyaratan yang luas dan menerima kiriman sampah masyarakat DKI Jakarta. Maka itu pemerintah Kota Bekasi memiliki kesepakatan dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyiapkan dana bagi masyarakat yang terdampak atau dana kompensasi, dan bagi kota yang terdampak yaitu dana hibah. Melihat latar belakang hingga terjadinya kesepakatan oleh pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dan pemerintahan daerah Kota Bekasi dalam mensepakati keberadaan TPA Bantar Gebang ini tidaklah mudah, apalagi keberadaan TPA Bantar Gebang ini dapat merugikan bagi masyarakat apabila penanganan pembuangan sampah yang dilakukan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta tidak melihat AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan atau analisis dampak lingkungan. Nah, pemerintah daerah Kota Bekasi
yang masuk ke daerah Provinsi Jawa Barat pastinya membuat DKI Jakarta juga harus menjalin komunikasi dengan pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Komunikasi ini dilakukan agar pemerintahan Provinsi DKI Jakarta memiliki kesepakatan agar nantinya kebijakan yang sudah tercipta oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam merancangkan kebijakan memiliki sinkronasi kinerja dengan pemerintahan daerah Jawa Barat. Lalu bagaimana sih alternatif penyelesaiannya? Nah, progres pembangunan pengelolaan sampah Refuse Derived Fuel atau RDF Plant di tempat pengelolaan sampah terpadu TPST Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat ini mencapai 83%. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan proyek itu ditargetkan rampung pada Desember 2022. Dalam keterangan terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Asep Kuswanto mengatakan pengelolaan sampah RDF Plant ditargetkan beroperasi pada Januari 2023. Nah, pasti kita bertanya-tanya, apa sih itu RDF Plant? Nah, RDF Plant ini adalah teknologi turunan dari penambahan sampah atau landfill milling yang menghasilkan sampah kering. Sampah kering tersebut menjadi bahan bakar mesin seperti halnya batu bara menghidupkan turbin pembangkit listrik. Hal ini merupakan fasilitas pengelolaan sampah yang akan mengubah endapan sampah di TPST Bantar Gebang menjadi bahan bakar. Bahan bakar yang dihasilkan setara dengan batu bara muda untuk bahan bakar industri. Asisten Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Afan Ardiansyah, menguraikan bahwa RDF Plant dan penambangan sampah akan mengelola sampah sebanyak 1.000 ton per hari dan sampah baru juga 1.000 ton per hari. Nah, lalu ini saya akan menjelaskan tentang sistem pengelolaan sampah yang ada di Bantar Gebang. Jadi yang pertama itu sampah dari Jakarta dibersihkan secara berkala kemudian diangkut ke TPST Bantar Gebang. Yang kedua itu dilakukan perimbangan. Setiap kendaraan yang masuk ke TPST Bantar Gebang akan didata, validasi, dan ditimbang menggunakan komputer. Lalu tahap ketiga yaitu unloading, yaitu pembongkaran sampah dari truk ke titik buang secara estafet menggunakan alat berat. Sampah organik di titik pengolahan kompos. Lalu yang keempat ada pemadatan. Nah, pemadatan ini merupakan proses meratakan dan memadatkan sampah dengan alat berat. Lalu yang kelima ada timbun tanah. Penutupan tanah harian setebal 20 cm apabila ketinggian sampah mencapai 5 meter, penutupan tanah menjadi 30 cm. Lalu yang keenam ada landfill, yaitu tumpukan sampah yang di landfill perlu diproses lanjutan antara lain IPAS atau yang disebut instalasi pengelolaan air sampah, powerhouse atau pembangkit listrik tenaga sampah, dan juga terasering atau contouring landfill. Kesimpulan dari semua penjelasan di atas yaitu arus masalah atau problem stream dalam teori agenda setting John Kingdon, pemerintah Provinsi DKI Jakarta selalu memiliki permasalahan pengelolaan sampah. Bertambahnya jumlah sampah DKI Jakarta karena semakin banyak perpindahan penduduk dan perdagangan ke Provinsi DKI Jakarta dengan membawa harapan dapat meningkatkan perekonomian. Pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang kurang melibatkan partisipasi masyarakat untuk pengelolaan sampah dari hulu yang membuat paradigma sampah telah menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil keputusan kebijakan pengelolaan sampah DKI Jakarta masih dengan cara konvensional atau dengan cara kumpul angkut buang. TPA berdekatan dengan pemukiman masyarakat DKI Jakarta menggunakan sistem open dumping yang menciptakan bau busuk karena terkadang petugas Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta terlambat membawa ke TPST Bantar Gebang. Oleh karena itu, diperlukan regulasi pemerintah yang lebih baik lagi dalam mengelola TPST Bantar Gebang ini. Berikut referensi yang saya gunakan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.